dengan Kartika, GM Marketing of Electronic City. Hari ini kita ada di toko Electronic City SCBD di area Mom and Baby. Now, for those of you who don't know, ini adalah kategori baru kita. Nah, today we have something very exciting. Kita akan ada mini talk show di sini juga dengan a very special guest. Nah, today the topic yang akan didiscuss adalah lebih ke how to take care of newborn. So, without further ado, mari kita welcome special guest kita, Dr. Deva Putriani. Hai, perkenalkan saya Dr. Deva dan aku sekarang lagi ada di Mom and Baby Electronic City. Mom and Baby ini salah satu store terbarunya yang Electronic City punya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing beberapa tips nih buat para mom dan para ibu-ibu yang mungkin akan punya baby atau newborn dan atau sekarang yang lagi di rumah memang lagi punya bayi baru lahir nih. Nah, kira-kira tipsnya gimana sih merawat baby newborn atau baby baru lahir, dan apa aja sih yang perlu kita siapin untuk menyambut atau kedatangan baby kita nih nanti. Oke, yang pertama kita harus siapkan adalah pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan, yaitu screening COVID. Kepada ibu yang akan melahirkan itu wajib tes PCR atau antigen juga, demikian dengan ayahnya. Nah, setelah itu yang kedua adalah sebaiknya sebelum kita memegang bayi, kita wajib mencuci tangan 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Setelah itu, ayah dan ibunya juga wajib memakai masker. Selanjutnya, untuk keluarga atau sanak saudara yang ingin menjenguk bayi atau melihat bayi sebaiknya ditunda dulu. Dan yang kelima, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter anak dan lakukan imunisasi sesuai jadwal yang tertera. Oke, karena di masa pandemi gini saya yakin banget banyak ibu-ibu di rumah yang takut untuk datang ke rumah sakit. Nah, sebenarnya justru kalau kita takut dan kita menunda imunisasi itu akan berdampak pada imunitas bayi. Jadi kita harus tetap datang ke rumah sakit untuk screening tumbuh kembang anak kita, juga untuk imunisasi. Nah, aku punya tips tentang memilih rumah sakit yang baik di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, pilihlah rumah sakit yang tidak dalam rujukan COVID. Yang kedua, yang memisahkan antara poli anak sakit dengan poli anak sehat. Dan jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijalankan. Datang ke rumah sakit dengan menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan ketika kita habis memegang sesuatu barang. Oke, selanjutnya yang mau aku bahas adalah apa aja sih perlengkapan yang wajib kita siapkan untuk menyambut baby kita. Yang pertama, yang wajib banget adalah pakaian baby dong, pasti ya kan. Yang kedua, skincare dari mulai lotion, sampo, sabun. Yang ketiga, kita boleh siapin mainan kecil dengan warna-warna yang menarik. Yang keempat, kita boleh siapin perlengkapan menyusui dari mulai breast pump dan lain-lain. Yang kelima, kalau ada rezeki lebih, kita boleh juga siapin air purifier. Oke, selanjutnya aku tuh mau nunjukin ke kalian di Mom and Baby-nya Electronic City itu ada apa aja sih. Dan aku bakal ngeracunin kalian dari mulai satu persatu. Yang pertama, aku mau ngeracunin kalian dengan produk air purifier. Buat yang belum tahu, air purifier ini itu adalah pembersih udara. Nah, pembersih udara ini salah satu list yang worth to buy untuk kalian beli dan kalian punya di rumah, apalagi yang punya anak bayi atau anak balita. Nah, si pembersih udara ini itu klaimnya adalah mampu menyaring 99,99% bakteri, virus, bahkan sekecil 0,03 mikron. Dan di Mom and Baby-nya Electronic City tersedia berbagai merek yang kalian bisa pilih dari mulai harga terendah hingga harga tertinggi. Racun selanjutnya adalah perlengkapan menyusui.
di Mom and Baby-nya Electronic City ini, kalian bisa pilih berbagai merek, perlengkapan menyusui, dan kelebihannya di Mom and Baby-nya Electronic City ini adalah kalian bisa coba. Nih, aku tunjukin ya. Tuh, kalian bisa coba merek apa aja yang mau kalian coba di sini. Oke, racun selanjutnya adalah di bagian mainan. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam mainan lucu-lucu, bahkan bisa dimulai untuk baby usia 0 bulan atau newborn. Nah, kita tahu mainan dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang anak kita. Tapi, kita pilih-pilih juga mainannya seperti apa, mulai dari bentuknya, warnanya, fungsinya. Aku tunjukin ya, jenis-jenis mainannya ini super lucu-lucu banget. Nih, tuh. Selamat racun! Nah, sekarang aku tuh mau bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua nih yang kemarin udah ngisi kolom Q&A aku yang di story. Oke, karena banyak banget nih yang nanyain seputar MPASI, aku akan ngejelasin sedikit tentang MPASI. MPASI dimulai dari usia 6 bulan pertama dan dengan menu lengkap. Jadi bukan menu tunggal, bukan hanya buah saja, karbo saja, tapi menu lengkap. Menu lengkap itu seperti apa? Ada karbonya, ada protein hewaninya, sedikit sayuran, sedikit protein nabati, jangan lupa sumber lemaknya. Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang kemarin udah nanya di Q&A box aku. Yang pertama dari Ibu Karta Egi sama Ibu Hanum Shop Solo. Ini agak sama ya pertanyaannya. Intinya, anaknya baru mulai MPASI tapi dia masih belum mau makan atau masih belum membuka mulutnya, masih diemut, masih dilepe-lepe. Sebenarnya kalau bayi mulai MPASI itu amat sangat normal dan wajar kalau masih tidak mau membuka mulut. Karena itu adalah masa adaptasi di mana sebelum MPASI kan bayi hanya meminum cairan ya. Tiba-tiba ada sesuatu benda asing yang timbul di mulutnya. Nah, itu bikin anak bayi bingung. Oh, ini tuh perkenalan baru, jenis baru, tekstur baru, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk bayi yang awal-awal MPASI itu namanya masih adaptasi ya. Kita bedakan dengan yang namanya GTM. Dan itu normal dan sah-sah saja. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang akan aku jawab itu mengenai problematika yang sekarang banyak banget ibu-ibu keluhkan. Jadi alat ya, alat MPASI. Dimana si ibu ini nanya, dok, apa ada hubungannya alat dari mulai blender, saringan untuk mengurangi nutrisi si bayi? Jadi menurut sumber yang saya baca itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya nutrisi. Jadi seperti food maker, blender, saringan itu hanya mengubah bentuk si makanan saja. Tidak ada hubungannya dengan hilangnya nutrisi. Nah, di Mom and Baby Electronic City kali ini aku mau nunjukin kalau mereka punya beberapa pilihan alat untuk kalian yang baru mau mulai MPASI. Oke, di bagian sini ini ada slow cooker. Ini ada beberapa pilihan yang bisa jadi choice kalian untuk memilih food maker yang mau kalian pakai saat MPASI. Yuk, sini. Aku tunjukin lagi. Nah, di bagian sini juga ini ada steamer, terus ada untuk membuat bubur juga bisa, dan di sini kita ada slow cooker lagi. Oh ya, ini juga kita ada botol warmer ya. Nah, jadi kalian pokoknya kalau cari alat-alat MPASI, kalian langsung aja datang ke sini karena pilihan dari berbagai merek udah ada di sini, dan kelebihannya kalian bisa coba satu-satu juga. Kalian bisa langsung lihat barangnya tuh seperti apa sih gitu. Masih tentang Q&A, jadi selanjutnya yang mau aku bahas di pertanyaan ibu-ibu juga nih, banyak problematika juga tentang cara menggendong bayi itu yang benernya seperti apa sih? Nah, sebenarnya posisi cara menggendong bayi yang disarankan itu justru yang M-shape, tapi banyak orang lain atau ibu-ibu zaman dulu yang masih
pro dan kontra nih masalah M-shape. Jadi M-shape itu adalah dimana kaki bayi itu membentuk seperti huruf M, di mana bokong bayi itu lebih rendah daripada lututnya. Nah, seperti ini. Nah, di Mom and Baby Electronic City ini kita juga banyak banget pilihan gendongan-gendongan yang rekomen untuk jadi list kalian di rumah. Sini aku tunjukin. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Untuk pilihannya di sebelah sini, terus ada di sebelah sini. Ini ada di sebelah sini. Nah, jadi kalian gak usah khawatir lagi ya tentang posisi cara menggendong bayi seperti apa. Jadi untuk M-shape itu sangat aman ya. Digunakan posisi menggendong untuk bayi dari mulai lahir. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah, jadi si ibu ini ibu yang bekerja, dia bingung untuk memberikan ASIP dengan media apa. Dan satu lagi berhubungan juga, si ibu ini DBF, tapi anaknya setelah kena DOT dia malah nggak mau menyusu langsung. Nah, sekarang aku akan bahas tentang penggunaan DOT ya. Sebenarnya penggunaan DOT itu memang tidak direkomendasikan untuk bayi baru lahir karena bisa berdampak si bayi akan bingung puting. Nah, itu menjadikan permasalahan baru sebenarnya. Nah, makanya yang disarankan untuk bayi baru lahir, misalnya mau memberikan ASIP ya untuk ibu yang bekerja, kita bisa loh pakai media lain seperti pipet, sendok, cup feeder, dan masih banyak cara lain selain DOT gitu. Nah, untuk para ibu yang memang sudah nyoba DOT, sudah terlanjur memakai DOT dan anaknya tidak mau menyusui langsung lagi, mungkin kita bisa saran saya untuk segera langsung ke konselor laktasi ya, untuk dibenarkan cara perlekatannya, untuk relaktasi lebih tepatnya. Jadi untuk bayi-bayi yang bingung puting, segera para mam di rumah untuk cepat cari konselor laktasi di rumah sakit. Oke, selanjutnya yang mau aku jawab adalah pertanyaan tentang jam tidur bayi. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, kalau bayi punya jam tidur lebih lama dibanding orang dewasa. Dan sebenarnya kita bisa loh bikin anak kita disiplin tidur sedari dini, dan kita mengatur jadwal tidur anak baby kita sedari lahir. Oke, kita bisa yang pertama mulai dengan atur jam tidur bayi ya. Yang kedua, kita bisa sebelum tidur kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya kita relaksasi bayi kita dengan cara memijat, kita setel diffuser, kita setel lagu-lagu yang enak. Itu akan menstimulus bayi untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih optimal. Oke, selanjutnya ketika bayi rewel atau tiba-tiba terbangun di malam hari, kita bisa lakukan dengan cara menepuk perlahan, menggendong atau mengayun-ngayun, atau kita bisa pakai alat seperti ini. Ini udah akan otomatis seperti kita mengayun dengan tangan, jadi baby akan lebih ngerasa nyaman, ngerasa seperti kita gendong. Itu bisa jadi salah satu alternatif untuk list ibu-ibu di rumah yang bisa kalian lihat di Mom and Baby Electronic City. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab. Jadi ada yang nanya gini, "Dok, aku tuh gampang emosi, aku tuh gampang capek, jam tidur aku jadi berantakan semenjak babyku lahir." Oke, jadi sebenarnya ini masuk ke arah pengendalian emosi kita ya. Jadi memang bayi baru lahir itu kan jam tidurnya memang belum baik ya, belum teratur gitu. Terus kebetulan si ibunya juga baru lahiran nih, jadi pasti badannya nggak enak, badannya ngerasa capek. Itu wajar banget, itu normal banget, semua ibu pasti ngalamin hal itu. Oke, untuk tips para mami-mami yang baru melahirkan, yang paling utama dan yang paling penting adalah kalian minta dukungan suami, kalian minta bantu suami kalian, itu yang wajib banget. Jadi kalian sama suami bekerja sama untuk bantu
si suami untuk bantu mengasuh si anak. Itu akan lebih ringan dan ketika misalnya anak bangun mungkin suaminya yang pegang, ibunya bisa istirahat sebentar. Jadi dukungan suami itu menurut saya sangat amat penting, apalagi di masa-masa awal lahiran ya gitu. Dan yang kedua, mungkin kita bisa minta pijat nih, kita panggil tukang pijat untuk lebih relaksasi aja badan kita, karena kan kalau habis lahiran kan kayak tenaga semua dikerahkan gitu ya. Dan yang ketiga, aku mau ngasih tips juga, misalnya nih si anak tidur, kalau bisa ibunya ikut tidur deh biar istirahat juga. Jadi ketika anak tidur, ibunya ikut tidur, ketika anak bangun, ibunya akan lebih fresh kan. Dan yang terakhir, kalian boleh makan apa yang kalian suka supaya ASI kalian makin banyak. Kalau kalian sukanya misalnya, aku suka makan mie ayam, aku suka makan ice coklat, oke, makan aja. Apa yang membuat kalian happy itu bisa jadi obat capeknya kalian. Oke, terakhir banget yang mau aku sampein, pesan aku cuma satu, jadi ibu itu harus luar biasa, harus happy. Karena ibu yang happy akan menghasilkan anak yang luar biasa. Dan kalau kalian butuh cari perlengkapan baby, mulai dari mainannya, peralatan MPASI-nya, kalian bisa langsung aja ke Mom and Baby yang ada di Electronic City SCBD. Nah, kalian bisa ajak suami kalian nih ke sini karena Mom and Baby ini kan adanya di dalam Electronic City. Suaminya nih bisa lihat-lihat TV, bisa lihat-lihat kulkas, bisa lihat-lihat AC. Nah, ibunya bisa belanja deh kebutuhan bayinya.